Assalamualaikum, selamat siang semua saudaraku dimanapun berada. Alhamdulillah bisa menyapa semua pecinta tanaman hias, khususnya anggrek di bulan suci Ramadan ini. Semoga semuanya diberikan kesehatan yang barokah dan kita dimampukan dalam segala hal untuk mendapatkan segala apa yang kita inginkan dalam semua proses yang harus kita lalui. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku, seperti janji saya di episode sebelumnya yang berjudul menanam anggrek vanda, ini adalah kelanjutan dari episode kemarin. Di sini saya ingin berbagi pengalaman saya, sedikit ilmu dari proses saya merawat anggrek-anggrek saya yang ada di Ado Floris. Bagaimana repotting anggrek vanda dengan berbagai macam pot dengan mudah. Monggo kita ikuti satu persatu apa yang akan saya lakukan di dalam tutorial ini. Sebelumnya jelas harus kita persiapkan terlebih dahulu alat-alat perangnya seperti ini. Yang pertama yang harus kita persiapkan pastinya adalah bahan dari apa yang akan kita repotting atau akan kita pindahkan atau kita bongkar ya saudaraku, untuk menjadi plant baru kembali. Pastinya plant yang kita siapkan adalah seperti judulnya adalah repotting anggrek vanda. Jadi di sini adalah plant anggrek vanda rawatan lama milik Ado Floris yang sudah gendong anak, beberapa anak seperti ini. Nah, ini kita lihat saudaraku seperti ini. Nah, di sini alat perangnya juga sudah saya siapkan. Alat-alat perang yang sederhana. Ini nanti name tag yang harus kita sematkan di masing-masing plant yang sudah kita pisahkan dari induknya pastinya. Dan pot-pot, berbagai macam pot yang mungkin menjadi alternatif apa yang akan kita gunakan. Dan juga bahan-bahan media tanam tambahan yang mungkin ingin kita tambahkan di dalam pot yang akan kita repotting. Seperti itu ya saudaraku. Mari kita ikuti tutorialnya secara langsung. Tahapannya yang pertama adalah plant ini saudaraku, pastinya akarnya yang sudah seperti ini. Nih saudaraku, sudah menjuntai panjang sekali dan terlihat sehat sekali. Dari berbagai arah akarnya tumbuh semua, menunjukkan plant anggrek kita ini sehat ya saudaraku, dengan akar-akar anginnya yang banyak. Nah, seperti ini yang sehat sekali, kita lihat seperti ini. Dan ada yang sudah melilit di pot. Otomatis pada saat kita ingin repotting, mau tak mau kita harus rusak potnya saudaraku, harus bongkar. Nah, bagaimana cara membongkarnya supaya tidak merusak atau membuat stres plant kita? Otomatis kita harus perlakukan anggrek-anggrek kita ini dengan baik supaya tidak stres ya saudaraku. Kita minimkan luka, kita minimkan perlakuan yang kurang baik. Jadi yang pertama adalah kita rendam terlebih dahulu saudaraku di dalam air biasa pot yang akan kita bongkar ini. Nah seperti ini saudaraku, kita usahakan semuanya terendam, kita bolak-balik bagaimana supaya akar-akarnya bisa lebih lentur atau lebih fleksibel pada saat nanti kita usahakan pisah dari pot lamanya. Seperti itu saudaraku ya. Guna dari perendaman ini tidak terlalu lama, bisa kita kondisikan 5-10 menit. Kalau kita coba sudah bisa lepas, boleh kita angkat. Tapi kalau kurang ya bolehlah 15 menit seperti itu, supaya akar-akarnya lebih fleksibel, lebih lentur dan lebih lembut, supaya meminimkan luka ya saudaraku. Seperti itu. Setelah kita rendam kurang lebih 10-15 menit boleh, sambil kita kondisikan, kita lihat lagi ya akar-akarnya apa sudah mulai lentur. Nah, terus yang berikutnya, lanjutan dari tutorial ini, pastinya harus kita bongkar saudaraku apa yang ada di sekitaran plant kita, aksesoris-aksesoris, perintilan-perintilan seperti ini.
Nah, ID-nya, kawat-kawat gantungannya kita lepas terlebih dahulu, baru kemudian kita otomatis angkat saudaraku ya potnya ini, lalu kita gunting. Nah, ini harus sabar ya saudaraku, mengurai satu persatu akarnya. Jadi ini memang harus kita rusak potnya. Nah, ini sudah saya coba gunting dan saya pisahkan, sudah mudah kalau sudah direndam saudaraku, tapi harus tetap hati-hati untuk membongkar satu persatu plan yang ada ya saudaraku. Nah, seperti ini. Mari kita lanjutkan. Setelah kita bongkar potnya, kita ambil satu persatu plannya, kita minimkan supaya tidak terluka ya saudaraku, seperti itu. Alhamdulillah, dari beberapa anakan yang sudah keluar, yang plan gendong anak ini sudah terurai menjadi beberapa plan saudaraku. Seandainya saudaraku ada yang bertanya, Bun, apakah plan yang beranak itu seandainya dibiarkan anaknya tidak dipisah, apa boleh, apa tetap sehat? Bisa saja, tidak masalah. Itu semua tergantung dari kita. Karena ada beberapa pecinta anggrek membiarkan anggrek-anggreknya, vandanya yang beranak tetap rimbun. Pastinya kita harus kondisikan bagaimana supaya plan vanda kita nutrisinya tercukupi ya saudaraku, tidak berebut nutrisi dengan induknya anaknya, jadi sama-sama sehat. Nah, ini sudah kita dapatkan dua, nah seperti ini, dua plan yang sangat bagus, akarnya juga sudah kita urai seperti ini saudaraku. Nah, mari kita tanam. Bagaimana cara mengaplikasikannya repotting anggrek vanda ini ya saudaraku, menggunakan pot atau menggunakan media tanam yang ingin kita aplikasikan di plan-plan yang kita pisahkan dari induknya ini. Mari kita lihat saudaraku, plan yang pertama. Nih, anakannya sudah cukup besar ya saudaraku. Alhamdulillah, ini sudah terurai. Nah, nih akar-akar yang tidak rasa kurang sehat itu bisa kita gunting, kita buang. Tapi akar-akar yang masih gilik, masih sehat, walaupun warnanya tidak hijau tapi masih gilik, biarkan saja. Seperti itu kalau cara saya. Nah, kemudian kalau ingin kita aplikasikan, kemana kita sesuaikan. Ini ada pot gerabah yang saya siapkan, ini ada pot yang berongga seperti ini, dan ini biasanya pada umumnya vanda menggunakan yang seperti ini. Tetapi kita tidak perlu harus seperti itu. Nah, yang ada aja yang ingin kita aplikasikan seperti apa. Sekarang juga banyak sekali pot guci-guci dari gerabah yang bagus-bagus gitu, bentuknya cantik-cantik gitu, berlubang besar. Itu bisa kita cari, bisa kita beli di online, mungkin di marketplace banyak sekali ditawarkan. Monggo bisa kita pilih. Tapi kalau saya yang ada di rumah saja seperti ini. Nah, ini kita tinggal letakkan gini saja saudaraku, karena ini sudah kita rendam, jadi akar-akarnya lebih lentur ya saudaraku, seperti ini. Nah, kita seperti ini. Vanda kita, baru kita tambahkan media tanam yang ingin kita aplikasikan seperti apa. Di kelebihan pada saat kita menanam di pot ya saudaraku, pastinya karena pot gerabah atau pot apapun itu pasti kita tambahi dengan media tanam, sehingga kelebihannya kalau kita tanam vanda di pot, penyiramannya jelas lebih jarang. Kalau orang-orang sibuk itu pastinya lebih nyaman kalau ditanam di pot. Nah, dan di sini saya tekankan mencari media tanam yang pastinya yang lebih besar potongannya saudaraku. Nah, kalau misalkan sabut kelapa yang seperti ini besar-besar, bata yang lebih besar seperti ini, bongkahan kayu pinus, kulit pinus ya seperti ini yang besar-besar, arang juga yang besar-besar, nih pakis juga yang besar-besar. Nah, seandainya kita tambahin akar kadaka nggak boleh, tapi sedikit saja supaya tidak terlalu lembab, karena ini sangat menyerap air ya saudaraku, seperti itu. Guna dari media tanam ini yang berpotongan besar-besar supaya di pot nanti media tanamnya tetap berongga sehingga akar bisa tetap bernafas ya saudaraku. Mari kita aplikasikan media tanamnya sepertiga saja ya saudaraku, tidak usah terlalu penuh, jadi sepertiga dari pot yang kita pakai.
Ini saudaraku, mari kita mulai. Kita tambahkan media tanam yang akan kita pilih sepertiga saja saudaraku, jangan terlalu penuh. Jadi mungkin ada kesalahan dari para pemula anggrek, potnya dipenuhin, itu tidak perlu saudaraku. Jadi media tanam tidak perlu terlalu banyak. Nah, kalau kita gunakan sabut-sabut kelapa yang kasar seperti ini atau potongan-potongan balok yang besar-besar, ya kita bisa tambahkan, campurkan. Kalau misalkan pakai bata seperti ini, ya kita campurkan sedikit saja karena ini sudah menyerap air supaya dingin. Ini juga ada pakis balok yang seperti ini juga kita tambahkan, tidak masalah. Seperti ini, sepertiga saja saudaraku. Ini sudah cantik sekali, seperti ini saudaraku. Nah, ini juga sudah cantik sekali. Seperti itu ya saudaraku, sepertiga saja media tanamnya. Dan harus tetap kita usahakan poros atau tidak terlalu menyerap air supaya akar-akar dari anggrek vanda ini bisa tumbuh dengan baik, tidak terlalu becek atau basah. Begitu ya saudaraku. Repotting anggrek vanda dalam berbagai pot dengan mudah. Selanjutnya ini juga anakan yang tadi kita pisahkan dari induknya saudaraku, salah satunya ini tapi lebih kecil ya saudaraku. Nih akarnya juga kita lihat seperti ini. Nih. Nah, seandainya kita ingin tanam di pot pada umumnya seperti ini, kalau cara saya saudaraku, saya beri sedikit saja akar kadaka saudaraku seperti ini. Nah, baru kita letak dan kita kondisikan di sini supaya akar-akarnya tidak terluka bagaimana. Biarkan saja dia, kita masukkan boleh seperti ini. Seperti ini saudaraku, kita masukkan akarnya supaya bisa tetap menjuntai. Nah, seperti ini saudaraku. Baru kita ikat. Nah, seperti ini saudaraku. Ini sudah cantik sekali. Tinggal kita gantung. Dan jangan lupa di masing-masing plant yang sudah kita pisahkan, kita sematkan ID yang sederhana dan tahan air seperti ini. Kita berikan nama masing-masing ID sesuai dengan induknya. Mungkin tanggal juga pada saat kita repotting juga tidak masalah, tanggal berapa, tahun berapa, di bulan apa, seperti itu malah lebih bagus. Seperti itu ya saudaraku. Seandainya ingin menanam di pot yang seperti ini juga boleh saudaraku, tidak masalah. Kalau kita tambahkan sedikit akar kadaka atau media tanam yang lain juga boleh, tidak masalah. Yang penting jangan terlalu penuh, sepertiga saja ini. Seandainya tidak pakai media tanam, apa bisa hidup pun bisa saudaraku. Yang penting penyiramannya harus kita lebih rutinkan, karena pada saat tidak ada media tanam otomatis akar dari anggrek vanda ini akan lebih cepat mengering. Jadi vanda ini harus lembab terus ya saudaraku, jangan sampai kering. Nah, ini permasalahan yang sering didapatkan. Akhirnya pada saat kita penyiramannya kurang, nanti pertumbuhannya plant kita, daun-daunnya akan kisut, akan layu, dan akarnya stuck atau tidak berkembang, tidak tumbuh akar-akar angin yang baru, dan mengering akarnya saudaraku. Jadi tidak sehat ya saudaraku vanda-vanda kita, dan akhirnya jelas pertumbuhannya tidak subur dan bunga kita bakal tidak berbunga. Seperti itu ya saudaraku. Mohon diperhatikan apa yang sudah saya sampaikan supaya anggrek-anggrek yang kita tanam, repotting anggrek vanda dengan berbagai macam pot ini berhasil semuanya. Semuanya bisa sehat dan subur. Seperti itu yang ingin saya sampaikan saudaraku. Seperti inilah hasil setelah kita repotting saudaraku. Dari sini repotting anggrek vanda dalam berbagai pot dengan mudah ya saudaraku bisa kita lakukan. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Jadi pada saat ada para pecinta anggrek yang menyatakan sulit sekali apa vanda, merawat vanda, itu bagi saya mungkin belum tahu caranya saja atau kurang memahami. Jadi di sini kita bisa belajar bersama-sama saudaraku dari sifat dan karakter anggrek-anggrek vanda yang akan kita rawat. Bagi para pecinta anggrek yang bunganya atau plant anggrek vandanya lagi gendong anak, jangan takut untuk merepotting ya saudaraku, supaya kita menjadi lebih banyak lagi plant yang kita miliki, yang kita koleksi. Itu. Jadi ini juga merupakan salah satu cara
cara alami memperbanyak anggrek-anggrek vanda kita dengan merepotting anak-anak yang dibawa oleh induknya. Itulah yang ingin saya sampaikan, sedikit pengalaman saya dalam merawat anggrek vanda. Repotting anggrek vanda dalam berbagai pot dengan mudah. Mari dicoba saudaraku, jangan takut untuk mencoba dan melangkah, karena dengan mencoba dan melangkah kita bisa tahu plus minusnya dan kendala apa yang akan kita cari solusinya. Seperti itulah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, monggo subscribe. Terima kasih. Like dan komen dengan senang hati. Mohon maaf jika ada yang dirasa kurang sempurna. Salam anggrek, salam satu hobi. Assalamualaikum.